diam-diam mengambil potongan kain jenazah atau kain kafan jenazah perawan. Buat apa? Ritual pesugihan. Saya memilih angka kelahiran nomor 15. Arman kelahiran tanggal 15. Sering mencuri kain jenazah dan tali pocong. Dihantui sosok pocong dan anaknya sering menangis di tengah malam. Menurut pengakuannya, Arman dibayar oleh temannya untuk mencuri kain jenazah wanita. Sampai kapan karma buruk ini akan terus menghantuinya? Saya merasakan Mas Arman sendiri di sini sosoknya fenomenal sekali ya, karena di balik tubuh mungilnya ternyata ada sosok berbagai macam makhluk. Itu yang saya rasakan pertama. Lahir di tanggal 15 bulan 9, saya menggambarkan orang sebagai tukang gali kubur. Karena saya merasa di sini dia melakukan hal ini karena tidak ada pilihan lain dan dia adalah sebagai tulang punggung keluarga. Merasa ada kecurangan di sini yang kamu lakukan. Kemudian saya melihat di sini dibayar oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan karma buruk. Saya tidak bermaksud menyudutkan, tetapi saya membongkar fakta. Dan saya menggambarkan pocong di sini. Sosok yang menyeramkan tapi terganggu akibat ulah kamu. Bang, kok gali harus malam sih bang? Kan bisa siang. Baru jam 1. Biasanya kita sampai jam 3, Man. Ya man, udah buruan gali lagi biar cepet kelar. Man, Apaan? coba tuh. Nggak ada apa-apa. Udah, nggak usah didengerin. Bang, itu udah anak. Tolong. Udah, gali aja, ngapain? Nggak usah, Iya. Bang, pulang aja bang. Tolong bang. Udah, Ya, nggak usah dengerin. Ente mau dapat duit nggak? Udah buruan gali lagi. Saya takut. Buat apaan? Mau dapat duit nggak? Iya mau, tapi lanjutin siang aja besok tolong ya. Udah, nggak usah didengerin. Udah, gali aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana bang? Udah kelar gali kuburnya? Udah beres. Udah selesai ya. Nah ini ada titipan dari keluarga almarhum. Makasih, Pak ya. Sama-sama. Ya bang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini aja jatah kamu aja. Man, jatah kamu nih. 100.000? Iya, 100.000. Banyak banget. Ya, emang rezeki segitu. Alhamdulillah. Kalau bisa untuk makan keluarga ini. Hei, sayang bangun, udah subuh. Bang Arman, kamu baru pulang jam segini? Iya nih lumayan kerjaannya agak berat. Sayang, tapi maaf baru segini dulu ya. Bang, cuma 100.000. Itu nggak cukup buat duit makan kita. Belum beli beras, bayar listrik, keperluan Nening. Apaan ini 100.000? Sayang, tolong diterima dulu ya. Aku masih baru sanggup segitu aja. Tapi aku janji akan berusaha lebih giat lagi untuk dapetin uang lebih banyak untuk kita. Tolong terima dulu sayangnya. Denny, kamu kenapa, nak? Aku panggil Pak Ustadz dulu sekarang. Kamu tolong jagain Denny ya. Kasih air. Bisa saya diambil air.
Oh iya, sebentar. Anak ini kerasukan. Ada yang membawa jin masuk ke rumah ini. Barangkali ada yang dari kuburan atau habis jalan langsung masuk ke dalam rumah. Pak Ustadz, saya kemarin dari kuburan. Saya gali kubur. Makanya jin itu masuk ke tubuhnya anak ini. Sebaiknya kalau habis dari kuburan atau habis jalan, bersihkan badan dulu. Cuci kaki, cuci tangan, setelah itu wudhu. Biar jinnya nggak masuk ke tubuh anak ini. Setelah itu ucapkan salam. Assalamualaikum ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Untung aja dia bisa disembuhin ya. Bang, kamu ya udah bawa duitnya sedikit, bikin anak kesurupan lagi. Besok kalau kamu nggak bawa duit yang banyak, mending kamu pergi. Gak usah balik lagi. Itu nggak betah bang, hidup susah kayak gini, tempat kecil kayak gini. Ngerti kamu? Bang, ada kerjaan lagi nggak bang? Iya ada. Nunggu orang meninggal baru dapat kerjaan bang. Iya bener man. Namanya juga kita tukang gali kubur. Jadi kita kerjanya kalau ada orang meninggal doang. Iya bang. Kalian tukang gali kubur ya? Saya Bijak. Oh, Arman. Iya kita tukang gali kubur. Kamu ikut saya bentar ya. Bang, sebentar bang ya. Kenapa? Saya perlu tali pocong perawan. Kamu bisa ambilin kan? Kamu nggak usah takut. Saya bayar 2 juta. Kamu perlu duit kan? Udah semua penggali kubur pada ngumpul sini. Ada kerjaan gali kubur. Alhamdulillah. Itu warga RT 3 meninggal tadi pagi. Si Nuraini. Ini. Man, rezeki emang gak kemana, baru diomongin, udah dateng rezeki. Omongan tuh doa man. Udah ayo kita gali man. Tadi katanya lu mau kerjaan man. Ayo man. Kemana man? Iya. Ayo. Nah, gimana? Aduh, udah. Ini DP-nya. Man, lu harus ambil tali pocongnya si Nuraini. Habis itu lu kasih gue, ya? Jangan sampai ketahuan orang nih. Bahaya kalau ada orang. Fanny, Denny, ini aku lakuin untuk kalian. Mas Jo. Mana pesanan tali pocong perawannya? Ada deh bun. Ada. Nih. Udah saya bawa ini. Oh, nih tenang aja. Kalau kamu nggak percaya, bisa boleh dihitung bun. Mas, kalau boleh tahu, itu tali pocongnya itu untuk apa ya mas? Kamu ilmunya belum nyampe Asma. Tapi nanti suatu saat saya akan ceritain sama kamu. Saya lagi banyak kerjaan nih. Ya. Kerjaan? Iya. Pakai tali pocong ini. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mas dengar ada yang ngomong. Paling yang ngomong itu yang punya tali pocong ini. Yaudah, saya berangkat dulu ya. Duh, jadi merinding gini sih. Duh, kaki kenapa berat banget ya? Kenapa dia tadi? Kok di sini lagi sih? Aku mau cepet pulang ah. Suara apa itu? Hah? Suara apa sih? Hah? Sayang, Dini kenapa? Aku nggak tahu bang, sejak kemarin tuh kondisi Denny tuh semakin menurun kayak gini. Yaudah kita bawa ke rumah sakit sekarang aja yuk.
Bang, dari mana? Udah, kamu gak usah khawatir, aku ada nih. Aku udah 2 juta rezeki, jadi kita bisa bawa ini. Kamu sakit nih, yuk. Bang, uang segitu banyak kamu dapat dari mana coba? Aku kan kerja sayang, ya kan? Tapi kan baru kemarin kamu bilang kamu bantuin jagain kuburan. Udahlah, gak usah khawatir nih. Kamu pegang, yuk kita bawa ke rumah sakit yuk. Bang, duitnya dibawa bangkai sih. Kamu ada aja deh, masa sih? Duh, beneran lagi bawa bangkai. Pergi ya? Pergi! Pergi! Jangan sini! Pergi! Ngapain sih kamu mukulin pintu kayak gitu? Ya, sayang. Karena saya melakukan itu ya sebenarnya benar-benar terpaksa. Karena jujur saya tipe orang yang nekat, Ya. tapi tidak pernah pikir panjang untuk melakukan hal apapun. Adi, ada pocong mana? Pocong nggak ada, Bang. Semenjak kita tinggal di sini tuh nggak pernah lihat setan itu. Kamu tuh mimpi kan? Yang namanya Nuraini. Nuraini tetangga kita yang baru meninggal. Iya, sayang. Ada. Apaan ini? Ada siapa-siapa? Ya udah. Kamu tuh mending sekarang tidur dan kamu tuh sholat ya. Dengan pakai tali pocong ini, orang nggak ada yang bisa ngeliat aku. Wah, kalau kayak begini terus, saya bisa kaya. Perasaan ada yang teriak-teriak di sini, tapi kok nggak ada apa-apa ya? Nggak ada siapa-siapa ya? Mas, Jo. Nih, Lah. Apa ini, Mas? ini uang muka buat kamu. Nanti saya tambahin lagi. Ah, iya. Ini ada kerjaan lagi buat kamu. Kamu bisa kan ngambilin ini lagi. Mau kan? Ini beda, bukan buat saya. Ini pesanan buat teman saya. Dia berani bayar mahal. Kalau kamu nggak mau ya nggak apa-apa. Uangnya balikin lagi aja. Tunggu, Mas. Ya mau lah, Mas. Siapa sih nggak mau, Mas? Mas, tapi gini loh, Mas. Jujur ya, saya takut, Mas. Kemana saya didatengin sama sosok pocongnya itu, Mas. Saya takut kalau misalnya memang saya ngelakuin lagi tuh, nanti saya digangguin sama pocong itu seumur hidup, Mas. Kamu tenang aja, nggak usah takut. Kemarin waktu saya nyuri, tiba-tiba tuh pocong juga muncul. Terus, lah, berarti Mas udah biasa ketemu pocong dan Mas nggak takut? Pocong itu nggak bisa ngapa-ngapain. Dia paling cuma nampakin aja. Udah kan, cuma gitu doang. Oh, Kenapa gitu. harus kita pikirin? Gitu. Iya dong. Katanya yang meninggal kemarin kecelakaan, Man. Mana masih sekolah lagi. Kasihan. Ih, ngeri, mukanya hancur. Tahu dari mana kamu mukanya hancur? Ya tahu kan saya yang nolong kemarin. Kalau aku ambil tali pocongnya, bisa ngikutin juga. Ini kerja lagi ambil tali pocong. Di kuburan yang kemarin perempuan itu, Man. Mau gimana lagi? Dapatnya di situ. Udah gak waras kamu, Man. Ayo, sana. Eh. Mas siapa? Bejo yang menyuruhku mengambil tali pocong yang kau bawa. Aku temannya Bejo. Mas, kalau Bejunya sendiri kemana sekarang? Bejo sudah meninggal. Ada lubang di lehernya.
Betul ini oleh manusia. Aku harus cari tahu orang itu. Aku harus balas dendam. Oh iya, mana tali pocongnya? Ini ada sebentar. Ceritakan semua apa yang perlu saya bantu. Ini loh Mbah, tolong bantu saya usir pocong-pocong dari sekitaran saya Mbah. Apa kamu yakin mau mengusir pocong itu? Maksudnya? Apa kamu tahu bahwa tali pocong itu bisa kamu manfaatkan untuk pesugihan dan pengasihan? Pesugihan untuk membuat kaya? Iya. Sekarang bagaimana? Apakah kamu tetap akan mengusirnya setelah kamu tahu manfaat tali pocong itu? Mbah, selama saya bisa jadi kaya raya, saya siap Mbah. Baik, baik. Jadi, mulai sekarang tuh saya bisa nyuruh pocong ini ngapain aja Mbah? Ya, karena kamu sudah melakukan ritual ini, maka kamu bisa mencobanya. Terserah mau diperintah bagaimana, pocong ini akan nurut pada kamu. Mbak. Tenang, jangan takut, ada saya. Mbak, mau nanya, kalau tali pocong ini saya kasih ke orang gimana? Pocong ini akan terus menghantui kamu, karena kamu yang melakukan ritual ini. Wih, wow, wih, banyak barang bagus nih. Ini kayak mahal nih. Arman. Itu kan, pocong tabrak itu kan, Nur. Pak, siapa Arman? Arman. Kamu tahu nggak? Kamu mencuri tali pocong, mengambil, tapi di sini juga mengundang banyak makhluk loh. Kalau misalnya saya kasih tahu kamu harus secepatnya berhenti. Saya melihat ada orang di sini minta tolong, tapi dalam berupa arwah. Dan berupa roh yang gak jelas seperti itu dan berkeliaran di tubuh kamu. Terjebak karena mengundang ya. Di sini kan soalnya tali pocongnya itu kan kotor, energi negatif. Energi negatif bertemu dengan sosok-sosok seperti ini malah makin gak karu-karuan. Di sini bola matanya turun. Saya curiga di sini adalah korban tabrakan kemudian jatuh, pecah dan berantakan. Fan? Sayang. Iya Bang. Hai. Aku punya sesuatu untuk kamu. Kamu kasih suka. Ini hasil kerja aku nih. Ini untuk kamu. Kamu habisin ya. Kamu habisin semua. Bang, itu uangnya kamu dapat dari mana? Kamu nggak perlu tahu aku dapat dari mana. Yang kamu perlu tahu bagaimana cara ngabisinnya. Karena udah lama kita hidup susah. Sekarang kamu seneng-seneng kalau pakai habisin semuanya. Ya nggak bisa gitu dong Bang, ini tuh uang banyak banget loh. Kamu dapat dari mana? Mau mutu apa sih? Aku udah duit salah. Gak ada duit juga salah. Gimana sih? Bersyukur dong kamu harusnya. Masya Allah Bu, masa katanya si Arman tuh melakukan pesugihan buat jualannya? Masa sih iya biar laris gitu? Pesugihan apaan? Pocong Bu, ih serem banget ya kalau saya sih amit-amit. Iya. Fani. Hai. Kamu dari mana Bang? Bagus ya? Bagus tuh motor lagi. Dulu dong tuh. Kamu kayaknya nggak suka sih? Bang gimana nggak mau seneng Bang? Orang tadi tuh ada 2 orang lewat ngomong katanya kalau kamu tuh pakai pesugihan pocong buat jualan.
sirik, orang iri, nggak mampu beli, nggak ada kerjaan. Makanya ngomongin orang. Terus aku tuh udah rencana ini. Nasi goreng, mau jual nasi goreng, jadi mau beli gerobak. Rencana itu. Gitu dong bang, biar orang-orang tuh jadi diem. Kalau kamu tuh emang ada kerjaan kan, kerjaan jelas. Ya tapi aku bingung sih. Kalau memang ternyata kita jualan nasi goreng, itu Denny gimana sih penjagainnya kira-kira ya? Bang, kamu tenang aja. Aku tuh tinggal ngomong sama ibu buat nemenin Denny. Nah, aku kan bisa bantuin kamu buat jualan nasi goreng. Duh, Fani. Kenapa sih kamu mau sama si Arman? Apa sih yang kamu harapkan dari dia? Yang ada cowok lain aja. Ngapain sih kamu sini? Hah? Kamu tuh selalu aja ya gangguin rumah tangga orang. Lihat dong, si Arman tuh nggak punya apa-apa. Pergi sana! Cepetan pergi sana! Kenapa sih sayang? Masih aja sampai sekarang orang tuh selalu ngeremehin aku. Dun, sendirian aja. Kamu kemana? Kamu kok sekarang cerah aku lihat. Gini Dun, aku mau nanya sesuatu sama kamu. Kamu tuh kemarin maksudnya ngomong gitu tuh apa? Emang aku tuh udah salah apa sih sama kamu? Yang kemarin? Yang mana ya? Yang kamu bilang sama Fani tentang Fani tuh nggak ada pilihan laki-laki lain, jadi terpaksa lah milih aku lah. Oh, waktu itu? Iya, sengaja aku ngomong kayak gitu sama Fani. Biar dia cemburu. Biar dia lepasin kamu. Lepasin aku? Iya, biar dia lepasin kamu. Karena aku suka sama kamu. Air rendaman tali pocong itu emang manjur. Baru aku basuh ke mukaku, si Indun udah belak-belakan bilang suka sama aku. Motor kamu baru, Amat? Ini mah baru awal, nanti ke depannya juga bilang lebih bagus. Rasanya aku pengen punya suami kayak kamu, Mat. Wah, itu tukang nasi goreng saingan bikin aku jadi nggak laku aja sih. Gak bisa dibiarin tuh kalau gitu tuh. Enak aja, bisa miskin ini. Ini Nur, itu sainganku tukang nasi goreng. Nah, kamu gimana caranya supaya dia nggak laku dan penjualnya itu bangkrut? Pembelinya semuanya pindah ke sini. Aku kaya. Kayaknya. Sayang. Akhirnya bang sini. Masuk sini. Temen. Kok langsungnya bakso sih bang? Iya bener nih, bahas ini bang. Nasi gimana Kang? Baru kok. Orang nasi baru itu nggak mungkin itu basi. Kenapa lu bang? Lu kita nggak usah makan di sini. Mau kemana bang? Nggak jadi, merinding. Kenapa jadi kepikiran sosok pocong kecelakaan itu ya? Serem banget. Bang Arman, Ya sayang, kamu kayak lagi banyak pikiran kayak gitu sih? nggak apa-apa. Bantuin yuk. Kang, makan sini Kang. Parah Kang Aman. Di sana pakai pesugihan pocong ya. Serem banget ya di situ ya. Ih, serem banget. Iya, udah bikinin satu ya. Duduk dulu, tunggu sebentar ya. Saya juga satu ya, Kang. Iya pasti. Pedas yang enak ya. Oke, aman ya. Nah, cakep. Semua pelanggan pesaingku pindah ke sini semuanya. Bang Arman,
Kakak ini baru mau digoreng kok. Iya, Mas. Ngapain sih kamu kesini? Kamu nggak lihat apa orang kita tuh lagi rame. Jadi mending kamu tuh pergi aja sama balik daripada bangun. Enak aja sih kalau masalahnya masih kesana-sana. Sayang. Hei. Ya, sebentar. Fani, kamu sudah pulang? Apa dagangan kamu sudah habis, Nak? Terus Arman kemana? Nggak tahu lah Bu, aku lagi jengkel banget sama Bang Arman. Loh, jengkel kenapa? Denny, kamu kenapa? Denny, Kenapa sayang? kamu diem kayak gitu. Denny. Siapapun yang ada di dalam tubuh kamu keluar. Tidak akan keluar sebelum milikku dikembalikan. Apa sih yang harus dikembalikan? Tali pocongku. Tali pocong? Jadi bener kata orang-orang kalau selama ini Bang Arman yang pakai pesugihan tali pocong itu ya, Bu? Pantes aja di sini tuh banyak banget kejadian aneh, Bu. Denny, Denny, kamu mau kemana sayang? Denny, Sebaiknya kita segera cari pertolongan Pak Ustadz ya. Denny. Mas Arman emang hebat. Jualannya laris. Jam segini aja udah pulang. Penjualan hari ini tuh ada campur tangan kamu. Ayo kita pergi. Saya, Fani. Bu, mana kalian? Kita mau pergi, Man. Aku mau bawa Denny pergi dari tempat ini. Bang, aku udah takut diteror-teror terus. Dan ngapain kamu bawa perempuan ini di depan aku? Kenapa, Mas? Mas bukannya janji sama aku mau nikahin aku dan carikan dia. Itu semua tuh hanya pura-pura. Jujur, aku tuh kesel sama kamu, benci sama kamu, sebel sama kamu. Makanya aku pengen ngebuat kamu jadi cinta sama aku. Dan begitu kamu cinta sama aku, buang kamu di sana. Mas, Cepetan pergi. aku suka sama Cepet. aku. Mas, jangan Pergi. tinggalin aku, Mas. Dah, sana. Lagi banyak pikiran ini nih, sana. Udah aja susu cewek. Udah kan sayang kan? Mas, aku akan tetap pergi dari sini. Kenapa lagi sih? Karena aku nggak mau nyawa aku, anak aku, ibu aku tuh dalam bahaya dan kamu jadiin tumbal buat pesugihan tali pocong kamu. Sayang, dengerin dulu. Aku ngelakuin itu hanya untuk kamu, Denny sama ibu. Aku capek hidup kita begini terus. Aku pengen kita kaya, bisa nyenengin kamu. Bang, buat apa kita kaya tapi kita hidup dalam ketakutan? Buat apa? Tunggu, gini. Kalau gitu, kita tetap bareng-bareng. Kita pindah supaya pocong-pocong itu nggak ngikutin kita. Ya, sayang? Aku akan tetap bareng Bang Arman. Kalau Bang Arman membuang tali pocong itu. Demi kamu, Denny sama ibu. Aku buang itu ya. Ya, asal tolong jangan pergi ya sayangnya. Mohon banget. Tapi aku tetap nggak mau tinggal di tempat ini, Bang. Aku nggak mau. Iya sayang, kita pergi ya. Kita tetap sama-sama ya. Aku akan gunakan pesugihan itu diam-diam. Masih berantakan banget. Kamu bisa kalau bantu beres-beres ya? Iya, Bang. Tapi kenapa ya, Bang? Aku tuh ngerasa masih ada sesuatu gitu yang ngikutin kita. Kamu itu perasaan kamu aja. Ya mungkin kali ya. Yaudah kalau gitu aku ke toilet dulu ya, aku pengen pipis. Iya. Bang, di situ tuh ada pocong di sudut itu. Kamu lihat deh. Kamu lihat. Mana sih sayang? Nggak ada kok. Pocong di situ tadi. Nggak ada sayang. Kenapa sih kita tuh masih dikelilingin sama pocong-pocong itu? Bukannya kata kamu udah ngelepasin pesugihan itu? Soal itu aku bohong. Aku gak jujur sama kamu. Aku tuh belum ngelepas pesugihannya. Dan soal kenapa baik pocong itu mungkin aku kan udah ngambil banyak tali pocong. Jadi mungkin baik pocong udah datang.
Aku akan lepaskan jika kamu mau beri aku tumbal. Pasti akan saya kasih, tapi tolong dulu lepasin dulu ibu saya, tolong. Sini saya, kamu kenapa? Anak pocong bu, dia takut bu. Itu bu, itu pergi kamu pergi. Kita pindah dari sini. Kita pindah. Ayo Dani, ayo cepet sayang, kita pergi. Ayo kita pergi. Fani tunggu. Tapi kita mau pergi kemana? Nggak tahu bu. Yang penting kita nggak tinggal di tempat ini. Ayo sayang, ayo Dani, ayo cepet. Mana? Bang, aku nggak bisa di sini. Di sini tuh banyak pocong. Aku mau bawa Dani pergi. Kok kamu jadi begitu sih? Kok kamu jadi nggak percaya sama aku? Apa yang kamu perbuat di masa lalu sampai kita diteror pocong kayak gini? Saya nggak cepet sayang. Pergi sekarang, pergi. Oh bang, bukannya kamu nggak suruh kita pergi tadi? Udah, cepetan pergi tuh. Bawa ibu, bawa Denny pergi. Ya udah bang. Semoga setelah ini aku lempar jauh, itu pocong gak balik-balik lagi dan gak ganggu. Lah. Aku tahu tali pocongku masih ada di celanamu. Aku menginginkan darah. Parmin? Lah kamu, bukannya kamu kecelakaan ya? Kau tahu aku ini punya ilmu kebal, Man. Jadi kalau aku cuma ditebak kayak gitu, itu cuma sepele buat aku, Man. Kamu mau ngapain di sini? Aku mau minta bantuanmu lagi, Man. Buat mencari tali pocong lagi, Man. Pas. Ini kamu ambil ya. Ini kamu ambil. Aku mau yang baru, Man. Nanti aku tunjukkan di mana kuburannya. Maaf. Kalau itu aku nggak bisa beneran. Aku udah berhenti, udah tobat aku ya. Sebaiknya kamu gak menolak permintaanku, Man. Karena kalau kamu menolak, orang-orang ini akan menanggung akibatnya. Saya bakal kasih kamu darah. Kalau saya bisa ngeliat orang itu lagi. Aku menginginkan anakmu sebagai tumbal. Enggak lah. Nanti saya cari yang lain ya. Aku hanya menginginkan anakmu satu-satunya sebagai tumbal. Nggak ada satupun keluarga saya yang bakal saya kasih tumbal untuk kamu. Apalagi anak saya sendiri, nggak mungkin. Anakku sebagai tumbal atau kamu yang sebagai tumbal. Itu jangan awalnya, cuma minta darah aja. Nurani. Aduh, gimana ini? Untuk usaha aku nggak bisa. Kebakaran! Tolong rumah saya kebakaran! Mas, Pak, tolong. Rumah saya kebakaran, Pak. Tolong bantu saya. Bukan urusan gue. Lah. Mas, tolong bantu saya, Mas. Ingat ya, mau apapun juga yang terjadi ke saya nggak akan pernah mau ngasih anak saya ke kamu, paham? Kalau begitu, nyawa kamu yang tidak akan selamat. Lo ngomong sama siapa? Saya ngomong sendiri. Lo pasti ngomong sama peliharaan kamu. Enggak. Saya... Jangan bohong lu. Bikin resah warga aja. Kita gebukin aja. Jujur, karena dari hati saya kan punya anak kecil. Saya takut kalau ada apa-apa dengan anak saya. Dan makanya saya ikut acara ini. Minta jalan keluar bagaimana. Nggak akan pernah saya biarin kamu ngedeketin keluarga saya ya. Kamu itu... Bang Arman, kamu kenapa bang? Bang, kamu harus baca doa bang. Ayo kita baca doa. Bang, tapi kenapa sih bang? Kita tuh masih dikelilingin sama pocong-pocong. Pocong itu mengambil anak kita. Ya Allah bang, aku udah bilang sama kamu kan dari dulu. Kita sekarang harus keluar kota ya, kita pindah ke luar kota. Bu, semoga setelah kita di sini tuh pocong-pocong udah nggak ganggu lagi Bu ya. Arman, kamu yakin pocong itu nggak ngikutin kita? Harusnya sih yakin Bu, kita kan udah jauh banget dari tempat kuburan yang aku ngambil tali pocongnya itu. Kan makin berat ya. Dan lebih anehnya lagi Bu,
pocong-pocong itu udah pada nggak bisa diatur semua. Bang, tapi bukan kata kamu tuh pocong-pocong itu selalu nurutin kamu. Dulu, setelah dia minta tumbal dan aku nggak kasih, jadi nggak bisa diatur. Ya sudah, sekarang kan kita sudah pindah ke tempat ini. Mudah-mudahan di tempat ini ada kenyamanan buat kita, ya. Benar? Aku pokoknya udah bertekad, Bu. Aku sekarang memulai kerja yang halal. Aku tutup semua lembaran lama. Ini rumahnya. Pak, saya Arman. Oh iya Mas Arman, ini kunci kontrakannya. Semoga betah ya di kontrakan. Terima kasih, Pak. Yuk. Denny, udah malam. Kamu bobo. Dek. Denny. Nggak ada. Denny. Denny. Tolong ibu, aku minta bantuan tetangga. Tolong ibu, ada banyak pocong di rumah saya. Ibu, anak saya. Ibu, jangan anak. Sayang, ada apa? Tolong, Bang. Itu. Pocong. Tolong. Para penghuni kubur, kembalilah kalian ke asalmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu Sayang. Denny, kamu kenapa sayang? Den. Sayang, udah nggak ada. Ayo bangun, sayang. Nggak ada siapa-siapa, kamu lihat. Sayang. Arman, semua kejadian ini berawal dari kamu sekarang. Iya, Pak Ustadz, saya tahu. Tapi saya nggak tahu harus ngapain lagi, Pak Ustadz. Kamu harus kembalikan tali pocong itu seperti semula. Dan dengan cara yang benar. Gimana mungkin, Pak Ustadz? Saya udah ngambil tali pocong itu udah beberapa tahun yang lalu, Pak. Dan sekarang saya yakin jasadnya juga udah nyampur sama tanah, Pak Ustadz. Apapun yang terjadi, Arman, kamu harus kembalikan tali pocong itu secara baik-baik. Paham? Fani? Sayang? Den? Ibu? Sayang? Sayang? Saya barusan udah coba ke kuburan kamu sama balikin tali pocong kamu. Itu niat saya, tapi nggak ketemu. Terus udah terlambat. Tolong maafin saya. Saya nggak akan begini lagi. Saya janji. Kenapa Denny kelihatan takut sekali? Sepertinya cucu saya ini sangat ketakutan. Setiap kali dia melihat kain putih, dia pikir itu pocong. Denny sayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denny, Ada apa nih warga? Denny. Ini si Arman, histeris teriak-teriak di jalan katanya ada pocong. Arman, apa kamu diteror pocong juga, Nak? Iya, Bu. Coba ceritakan apa yang terjadi. Saya udah mau coba balikin tali pocongnya ke kuburan. Tapi nggak ketemu kuburannya karena udah digusur. Dan saya dikejar-kejar sama pocong-pocong. Nanti coba akan saya tanyakan bagaimana menghilangkan tentang pocong ini kepada kawan saya, Ustadz yang lebih paham dalam masalah goib ini. Terus terang ilmu saya belum paham dalam hal masalah ini. Pak Ustadz, terima kasih banyak. Tolong bantu Pak Ustadz ya. Insya Allah. Saya pengen nanti setiap kali ada orang yang meninggal, kamu ikut serta dalam kegiatan positif, kemudian bisa memandikan jenazahnya juga. Lalu kalau kamu ada, sekarang kan nanti saya melihat kamu akan ada kelebihan rezeki dan kamu bisa menyumbang peralatan yang berhubungan dengan kain jenazah atau perlengkapan jenazah. Kamu tebus semua dosa-dosa kamu sehingga kamu bisa lebih dapat banyak kerjaan yang lebih baik.
Deden tidur di sini. Tadi di sini. Iya. Wah. Den. Denny. Den. Denny. Ibu. Bu. Ibu. Denny mana, Bu? Mana ya, Bu, ya? Denny di mana? Denny di kamar. Nggak ada. Itu Denny. 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 Pak Ustadz. Ada apa ini? Denny menghilang Pak Ustadz pas kami lagi tidur. Astagfirullahaladzim. Pak, apa mungkin diculik sama pocong Denny, Pak Ustadz? Boleh saya minta tali pocong yang ada pada kamu? Ini Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz? Ini yang akan menjadi media kita. Insya Allah anak kamu akan selamat. Kembalikan tali pocong saya. Kan wadah berisi air garam dan gunting. Iya sebentar Pak Ustadz ya. Sekarang. Pak Ustadz ini Pak Ustadz. Sekarang bantu saya, ikuti saya. Kita sama-sama baca ayat kursi dengan lantang. Ayo. Iya. Alhamdulillah. Setahu saya nih, kalau saya salah maaf ya. Setahu saya tuh salah satu Asmaul Husna itu kan Al-Ghani, yang artinya Allah Maha Kaya. Iya. Kalau pengen cicipin kekayaan Allah, carilah di jalan Allah. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Kalau kamu cari jalan setan, setan mah kagak kaya. Iya. Ngapain minta duit sama kaya? Iya. Yang makan juga nanti siapa, Roy? Jin. Uang jin dimakan setan. Ah. La ilaha illallah. 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 Iya, taruh aja. Biar aku yang beresin semuanya. Ini bantu ibu ya. Oke. Wih. Kesalahan di masa lalu memberikan saya pelajaran bahwa apa yang kita jalani hari ini sekarang akan sangat berdampak pada keadaan kita di masa depan. Saya sangat bersyukur saya dan keluarga saya diberikan keselamatan dari teror pocong tersebut. Oh ya, satu hal lagi. Agama adalah petunjuk hidup yang harus kita ikuti. Hanya kita yang berat menjalankannya. Di saat hati kita sudah bisa ikhlas menjalankannya, maka akan sangat terasa bahwa agama sangat ingin menuntun kita dan memberikan kita selamat sampai di akhirat nanti. Oke Mas, segera dulu ya. Iya, silakan Bu. Sayang, tolong ya. Iya Bang. Silakan duduk ya. Alhamdulillah. Di saat ikhlas sudah ada di dalam hati kita, rezeki akan selalu datang dari hal-hal yang tidak kita duga. Boleh, Des. Apa?